Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang namanya Tuhan itu yang menciptakan alam, Bang, nggak bisa diganti. Ya, apakah Anda hari ini masih nekat untuk mempertuhan Muhammad, tidak menggantinya? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Rasul, Bang, utusan daripada Tuhan. Iya, kenapa Anda pertuhankan gitu loh? Siapa yang mempertuhankan? Baik. Beliau ini Nabi, seperti sama dengan Nabi Isa, Nabi Musa. Baik, saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi Bang. Coba ini saya mau apa namanya? Mau menyadarkan Anda ini dari tidur Anda nih, ya. Bisa nggak Bang seseorang itu ganti Tuhan, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Tuhan itu tetap satu, Bang. Kalau orang yang menuhankan, bebas, dia mau menuhankan atau coba enggak. yang saya tanyakan apa tadi? Yang saya tanyakan. Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan mah satu, yang menciptakan dari awal, yang Enggak, akhir. jadi kalau orang dari non Muslim ke Muslim berarti Tuhannya nggak ganti. Misalnya nih ada seseorang, dia tadinya itu sebentar Bang, pelan-pelan, saya sadarin dulu pelan-pelan. Tadinya orang ini tadinya orang ini Kristen. Ya. Terus dia masuk Islam. Amin, ya. Itu ganti Tuhan nggak dia? Tuhan tetap satu, Bang. Kan yang ditanya apa yang Bang, saya tanya orang itu ganti nggak Tuhannya? Anggapan dia aja yang ganti. Pada dasarnya Tuhan itu tetap satu itu. Jadi waktu dia Kristen Tuhannya masih sama dengan yang waktu dia masuk Islam. Iya, Tuhan saya. Berarti sama Tuhannya. Tuhan juga Allah sama. Ini gimana ini pola pikirnya ini? Oke lah Bang, kalau kita nanti dipaksakan juga nanti nggak bisa Bang. Artinya memang Anda belum sampai lah level pemikiran Anda. Kalau kayak begini ya saya juga nggak bisa memaksakan ya Bang ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim-muslim yang cerdas sayang ya. Betul? Jadi abangnya kabur. Kok kabur katanya? Saya ulang lagi. Ada seseorang Kristen. Oke. Kemudian dia Tuhan masuk siapa? Islam. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kalau Anda nggak nyambung juga kita selesai. Pertanyaan saya, ketika dia dari Kristen menuju Islam, dia ganti nggak Tuhannya? Ganti, dia menganggap Ganti. Artinya, tadinya di Kristen Tuhannya A, masuk ke Islam Tuhannya jadi B, betul? Iya, itu Artinya berarti betul. seseorang bisa nggak mengganti Tuhannya? Ya bisa. Bisa. Nah, makanya saya ajak Anda ini untuk ganti Tuhan. Nah, sekarang kalau Tuhan bisa diganti, oke sekarang saya tanya, kalau seseorang yang melahirkan ibu bisa diganti nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini Anda udah mulai cerdas nih. Ketika seseorang dari Islam masuk Kristen, walaupun dari manapun seseorang itu tidak akan bisa mengganti ibunya, betul? Ya, benar. Benar. Tapi kalau Tuhannya bisa diganti, betul? Betul, anggap dia aja. Betul. Nah ini baru agak cerdas dikit nih. Sekarang saya tanya nih, kalau sang pencipta bisa diganti nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Usaha yang sia-sia seseorang tidak akan bisa mengganti ibunya. Usaha yang sia-sia seseorang tidak akan bisa mengganti penciptanya. Tapi seseorang bisa mengganti Tuhannya. Betul? Betul. Nah, kalau begitu apa sekarang pengertian Tuhan itu, Bang? Silakan. Itu yang menciptakan seluruh alam. Tadi katanya nggak bisa diganti. Gimana? Ini gimana sih pola pikir Anda ini? Nah, kabur kan? Lari dia teman-teman. Udah saya bilang. Gini loh. Pelan-pelan. Diskusi itu pelan-pelan ya. Banyak memang orang nggak tahu apa-apa ya. Makanya kita pelan-pelan. Yuk. Saya kasih lagi ya. Kita kasih naik ada Valdi 94. Ayo, silakan. Valdi 94 Muslim Bang. Valdi? Iya, gini loh keren ya. Bang Valdi Muslim ya? Kurang keras Bang suaranya. Ada headset kah di situ? Oh, Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Sudah menyimak atau mau kita ulang lagi nih? Mengenai temanya nih Bang. Ada headset Bang? Ada headset? Ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke lah, baiklah, nggak apa-apa lah. Ya, saya ini Kristen Bang. Saya ingin mengajak Anda untuk ganti Tuhan nih. Bagaimana? Apakah Anda berminat
Mengganti Tuhan Anda yang tadinya Muhammad menjadi Yesus bagaimana? Ya, Muhammad itu bukan Tuhan, Bang. Oke, baik. Kalau Anda maksud Tuhan di situ sudah Anda tujukan kepada sosok tertentu, mungkin maksud Anda itu benar. Tapi di sini Anda tidak mengerti maksudnya. Ganti Tuhan itu bagaimana? Gini, Bang. Saya tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Tuhan dalam pengertian Tuhan itu adalah sosok tertentu, bukan. Tuhan bahasa Arabnya apa, Bang? Tuhan itu Rob, bisa. Rob. Nah, itu kalau secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob kalian loh, gimana? Ya, tapi Rob dalam pengertian bukan yang menciptakan. Iya memang bukan menciptakan, siapa bilang Muhammad menciptakan? Boro-boro menciptakan. Muhammad itu bukan pencipta. Gitu loh. Sama seperti misalnya gini, setan, hawa nafsu, itu bukan pencipta, tapi ada orang yang mentuhankannya, betul? Siapa yang mentuhankan, Bang? Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Kalau mempertuhankan, apa saja bisa dipertuhankan, hawa nafsu. Iya, apapun. makanya saya bilang berarti ada yang Tuhannya itu adalah hawa nafsu, ada yang Tuhannya itu setan, betul? Ada yang Tuhannya itu berhala, betul? Tergantung kepercayaan orangnya. Iya, berarti orang yang pelan-pelan, Bang, jangan. Orang yang menuhankan hawa nafsu, Tuhannya dia siapa? Kalau yang mempertuhankan hawa nafsu, berarti dia menuhankan hawa nafsu. Aduh, pertemukanlah saya dengan Islam yang masih yang mengerti ajaran agama Islam. Sekali lagi nih, Bang, kalau udah nggak tahu ini berarti kita selesai. Orang yang mempertuhan hawa nafsu, berarti Tuhannya dia siapa? Tuhannya orang tersebut. Hawa nafsu. Hawa nafsu, gitu dong, Bang. Nah, apakah hawa nafsunya itu adalah sang penciptanya? Bukan. Bukan. Tetapi kenapa kok? Kenapa? Apa maksudnya kalau begitu hawa nafsu itu adalah Tuhannya? Itu dalam artian dia mengikuti hawa nafsunya. Betul. Sekarang Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Makanya saya bilang Muhammad itu Tuhanmu. Nah gimana? Mau nggak kamu ganti Tuhanmu itu? Yang Muhammad mau nggak kamu ganti? Kita ganti ya. 2025 ini Anda harus ganti Tuhan Anda yang Muhammad menjadi Yesus. Gimana? Oke, dalam artian beda konteks, Bang. Mengikuti Nabi Muhammad ini mengikuti. Oke, sekarang saya tanya, kalau seseorang mengikuti tahluk patuk tunduk kepada iblis, dia mempertuhan siapa? Ini, Bang, boleh saya Sebentar dulu, sebentar. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, taat, mengikuti iblis, berarti dia mempertuhan siapa? Iblis. Iblis. Kalau seseorang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti dia mempertuhan siapa? Hawa nafsunya. Nah, kalau seseorang patuh, taat, takluk, tunduk kepada Muhammad, berarti dia mempertuhan siapa? Begini, Bang. Ah, macet kau kan? Kau langsung macet kalau ke Muhammad. Aduh. Ayo, gimana? Ganti Tuhan gimana ya, Bang? Ayo ganti Tuhan. Gimana? Boleh nggak jelaskan? Boleh nggak? Saya kasih penjelasan. Iya, sekarang gimana? Ada niat nggak mau ganti Tuhan? Enggak, maksudnya boleh. Nah, masih mau lanjut. Budi juga beda. Mengikuti Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Ah, berarti Allah memerintahkanmu untuk menuhankan Muhammad, betul? Allah tidak pernah memerintah untuk mengikuti setan, untuk mengikuti hawa nafsu, tidak. Ah, ketika Allah memerintahkan kamu untuk mengikuti Muhammad, tahluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan Muhammad, betul? Macet kan, macet. Itu kan perintah Allah. Iya, walaupun itu perintah, artinya definisi gini bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Menyembahnya, Bang. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ini alin Anda ini nggak paham-paham dengan bahasa Islam. Gini, kalau Anda ambil batu, oke? Anda lempar begini, itu namanya melempar, betul? Betul. Kalau itu Anda kerjakan sendiri disebut melempar nggak? Maksudnya gimana, Bang? Kalau Anda ambil batu dengan kesadaran sendiri, terus Anda lempar begitu, itu disebut melempar, betul? Lempar. Nah, kalau Allah yang nyuruh, masih disebut melempar nggak? Melempar. Iya, sekarang kamu disuruh sama Allah, walaupun itu kata Muhammad, ya kan? Untuk patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad. Artinya kamu disuruh untuk mempertuhan Muhammad, Dol. Kenapa abang bilang itu perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Oke, siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong taatilah Muhammad? Siapa? Allah yang mengatakan. Allah ngomong langsung. Allah ngomong langsung apa Muhammad yang ngomong? Ini kan Allah yang katakan dalam Al-Quran. Ya, Quran kata siapa? Ulil amri minkum. Iya, Quran kata siapa? Allah dan Muhammad itu mutlak, Bang. Iya, Quran kata siapa? Nah, kan meninggalkan. Enggak loh, Anda bilang Allah begini. Itu semua kata Muhammad enggak? Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, Bang. Jadi perkataan siapa? Itu perkataan Allah. Dari siapa yang ngomong itu perkataan Allah? Muhammad juga, Bang. Gimana sih? Muhammad juga, ujung-ujungnya itu kata Muhammad juga. Gimana sih? Aduh, nggak sadar-sadar.
Ayo Bang, Ada ya, gimana? dalilnya. Apakah Anda masih nekat ingin mempertuhan Muhammad di tahun 2025 ini? Nggak ganti Tuhan Anda? Enggak bang, karena kita berbeda iman, jadi kita berbeda. Betul Bang, kita berbeda Bang. Justru itu saya ajak Anda ini untuk berhenti Dalam kaidah kami tidak ada mempertuhankan manusia. mempertuhan itu apa dulu? Oke, ada Al-Quran nggak di situ Bang? Sebentar, ada Al-Quran di situ? Bukan deh bang, boleh. Coba buka At-Taubah ayat 31. Ayat itu bang, begini bang. Ayat Kan itu suruh buka Al-Quran aja malas. Apa bunyi At-Taubah 31? ketika berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa bunyi At-Taubah 31? Saya jelaskan asbabun nuzulnya. Iya, apa bunyinya coba? Mereka Yahudi dan Nasara menjadikan para alim ulama mereka sebagai Tuhan Oke, alim ulama itu manusia nggak? manusia. Berarti dijadikan Tuhan nggak manusia di situ? Jadikan Tuhan. Ya, apa maksudnya ada manusia dijadikan Tuhan? Apakah dia dianggap sang pencipta atau bagaimana? Dalam tafsir ulama bahwa mereka para rahib-rahib ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal mutlak halal haram itu milik Allah. Nah, diikuti sama mereka kan? Sama mereka dirubah. Dirubah lalu malah itu yang diikuti, betul? Jadi dipertuhankanlah mereka. Iya, artinya ulama itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tapi manusia malah mengikuti mereka, lebih patuh sama mereka ketimbang patuh pada Allah, betul? Para rahib-rahib itu merubahnya. Iya, sama seperti Muhammad kan? Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Enggak, Muhammad tidak merubah. Sebentar dulu, menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Yang menyampaikan wahyu. Menurut Al-Quran boleh bohong nggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Menurut Muhammad boleh bohong nggak? Kalau saya pahami anak Menurut Muhammad boleh bohong nggak? kalau saya pahaman saya enggak boleh, Bang. Nggak boleh. Kalau saya tunjukkan di hadis boleh bohong, gimana? Boleh, Bang. Tunjukkan saja. Waduh, berat. Iya, di dalam hadis ada sebuah hadis yang diajarkan oleh Muhammad bahwa kalian itu diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Belum pernah dengar? Saya belum pernah dengar, Bang, hadis itu. Belum pernah dengar. Pantas Anda masih Islam. Tadi kan kita pakai hukum yang sama nih. Kalau ada ulama dia membolehkan yang sebenarnya haram, contoh nih, Al-Quran melarang seseorang itu misalnya dilarang berzina, tapi ulama membolehkan. Nah, Anda lebih patuh sama ulama itu. Artinya Anda mempertuhan si ulama itu, betul? Betul. Bukan menganggap si ulama itu pencipta, bukan. Tapi karena Anda berbuat demikian, Al-Quran melabeli Anda sebagai orang yang mempertuhan ulama. Karena Anda lebih patuh kepada ulama itu ketimbang kepada Allah, betul? Betul. Nah, bukankah itu Anda lakukan kepada Muhammad? Contoh, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, betul? Betul nggak? Betul. Nah, sedangkan menurut Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, boleh kalian bohong dalam 3 hal, betul? Kalau itu saya belum tahu hadisnya, Bang. Iya, Kalaupun saya betul, itu ada hadisnya. Anda jangan bantah saya lagi. Itu ada hadisnya, betul? Saya belum tahu ada hadisnya. Kalaupun saya tahu, saya akan mencari syarah hadisnya seperti apa. Bagaimana para ulama mensyarahkan hadisnya? Begitu, Bang. Oke, kalau kira-kira kita putarkan videonya, boleh berbohong gimana? Ajar Muhammad gimana? Apa video, Bang? Nah, kan katanya ulama. Biar saya putarkan ini kata ulama ini, boleh bohong gimana? Kalau video itu tidak menjadi dasar landasan beragama. Berarti menurut Anda ini agama itu dalil bukan video, Bang. Hadis, Oke, mau saya bacakan ayat hadisnya? Mau saya bacakan hadisnya? Coba, Bang. Baik. Baik ya. Baik, sebentar ya, teman-teman. Nih saya tunjukkan hadisnya kepada kamu, tapi nanti tolong ya, tolong jangan nanti ketika sudah saya tunjukkan hadisnya kamu ngeles lagi. Oke? Siap? Siap nggak? Siap. Baik. Baik. Kita tampilkan hadisnya ya, sabar teman-teman. Nih. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Nih Bang ya, saya tampilkan di layar. Nah, silakan bacakan, Bang. Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 keadaan. Betul? Betul nggak? Betul. Oke, artinya menurut Muhammad dalam keadaan tertentu boleh berdusta nggak? Kalau mengikuti hadisnya boleh. Makanya bahasanya ini. Nah, sedangkan menurut Al-Quran boleh nggak tadi berdusta? Kalau Al-Quran itu, Bang. Ditanya dulu, menurut Al-Quran tadi boleh berdusta nggak?
Al-Quran itu bang, dia punya Quran materinya bang. Jadi Anda ini sebenarnya gini loh, Anda ini standar ganda. Tadi ketika ada ulama menghalalkan yang haram, tapi Anda ikuti, itu disebut mempertuhan. Sekarang Muhammad nih, sekarang Muhammad ini yang menghalalkan yang haram nih. Dengar. Diharamkan berdusta oleh Al-Quran, betul? Enggak, saya kasih contoh dulu bang. Contohnya seperti tadi bang. Tapi ada satu keadaan yang bisa dihalalkan, yang bisa Oke, sekarang saya tanya, keadaan kepepet apa yang membuat pengikut Muhammad meminum darah Muhammad? Anda tahu nggak darahnya Muhammad diminum? Saya tahu bang. Oke, menurut Al-Quran darah itu haram nggak untuk dikonsumsi? Haram. Sedangkan darahnya Muhammad diminum nggak oleh pengikutnya? Tapi dihalalkan nggak oleh Nabi Muhammad? Dia malah bilang, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Betul? Tapi dianjurkan nggak bang? Dianjurkan nggak? Dibenarkan nggak oleh Muhammad? Hanya khusus. Berarti ayat Al-Quran, jangan minum darah kecuali darah Muhammad itu, gitu. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang, kalian ini mempertuhan dia. Loh, makanya saya bilang bang, sebenarnya kalian ini mempertuhan Muhammad dengan cara berbuat demikian kepada Muhammad. Darahnya kalian minum, kencingnya kalian minum, ludahnya kalian tangkepin, betul nggak? Makanya bang, Nabi Muhammad itu sudah mengatakan kepada kita. Bang, dengerin ya. Dengerin. Kalau ada seseorang nih, kita taruh di India ini, karena sering banyak video-video kayak gitu di India. Nah, ketika ada orang gitu, dia kencingnya Anda tampung gitu, Anda minum, gluk. Nah, terus ludahnya, kalau dia ngeludah, Anda tangkap, ludah, gitu kan? Keringetnya kalian ambil, ya kan? Sekarang saya tanya, itu perbuatan mengkultuskan, mendewakan, berlebih-lebihan nggak kepada orang itu? Kalau sampai tahap air kencing, itu sudah termasuk hulu. Nah, kamu tahu nggak kencingnya Muhammad diminum? Selama ini saya nggak tahu. Nggak tahu. Sebentar ya. Kalau kamu tidak tahu kencingnya Muhammad diminum, saya ingin kamu mendengar ini ya. Ini bahwa kencingnya Muhammad itu diminum. Ini banyak Muslim nggak tahu bang. Karena Anda nggak sadar Anda itu mempertuhan, mendewakan Muhammad, mengkultuskan manusia bernama Muhammad. Tapi Anda tidak tahu karena informasi ini memang disembunyikan. Nih, biar Anda dengar ya, bagaimana sesungguhnya kalian itu mempertuhan, mendewakan gulu terhadap manusia yang bernama Muhammad nih. Tolong Anda dengar ya bang ya, dengar nih. Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia. Lakan basyari, tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi SAW satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan. Tuh, Muhammad kalau jalan nggak ketemu bayangannya, betul? Nah, itu baru satu sebentar nih. Ini kita lihat nih. Kita dengerin bang, nih. Baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur, ia kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah, beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud. Tuh. Menurut Al-Quran darah haram nggak bang? Haram. Haram, tapi darahnya Muhammad waktu diminum yang haram apa? Darahnya atau orang yang meminumnya haram disentuh api neraka? Makanya bang, saya bilang itu kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian mempertuhan Muhammad. Menurut Al-Quran darah haram. Menurut kalian darah Muhammad nggak apa-apa. Justru kalau minum darahnya malah tiket masuk surga. Ayo. Ini kalian ini sudah mengkultuskan, mempertuhan manusia, betul? Tapi Anda nggak sadar-sadar. Ayo apalagi kencingnya diminum. Mau tahu kencing Muhammad diminum? Mau tahu? Nih. Selang beberapa waktu, Gini. tidak memiliki bayangan itu. Nih ya sebentar, kencingnya Muhammad diminum. Maka bergoncanglah aras. Sebentar nih. Waduh, ini panjang nih videonya bang, panjang. Dengan panah. Ada yang
Sebentar ya, sebentar bang. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi SAW mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi SAW. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Maka apa jawaban baginda Nabi SAW? Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidupmu. Wah, lihat itu, kencingnya Muhammad, minum air kencing nggak sakit lagi bang, gimana? Kurang bagaimana kalian mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad? Kurang bagaimana? Ada hadisnya enggak? Lah, maksud anda itu Ustadz asal ngomong gitu, asal cuap-cuap? Saya enggak dalil. Pantesan ada masih. Kamu beragama bukan melalui video, Bang. Oke, sekarang gini aja, anda gini. Kalau cuma satu orang, nanti anda merasa itu kan cuma satu orang gini, baik ya? Santuy. Nih, sebentar bang, kencing. Sebentar nih bang ya. Bagaimana? Pemahaman dalam Islam itu banyak banget. Karena ada yang gulu, ada yang berlebihan, ada juga yang melakukan hal-hal di luar. Jadi Oke, baik. Coba dengarkan ini bang, dengarkan ini. Nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Tuh, kencingnya Muhammad diminum, gimana anda ini? Bagaimana? Masih meragukan lagi riwayat itu bahwa kencing Muhammad diminum? Gimana? selama saya mempelajari Islam, saya baru mendengarnya. Mungkin saya belum Itu tahu. alasan anda masih Islam sekarang. Coba anda tahu banyak tentang Islam, pasti besok pagi anda bangun subuh bukan Islam lagi. Gimana? Nabi Muhammad itu dimuliakan dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu dimuliakan. Saya tuh banyak ngomong bang. Sebentar, saya agak sedikit pilek nih, agak pilek. Ya, jadi bagaimana? Sudah cukup bukti-bukti yang saya utarakan bahwasanya para pengikut Muhammad melakukan Muhammad sedemikian rupa, kencingnya diminum, darahnya diminum, keringatnya harum, tahu? Apalagi? Sejauh yang saya pahami bang, Nabi Muhammad itu dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu dimuliakan oleh Allah. Mana ayatnya? Nah, kalian ngarang sendiri, sudah saya bilang kalian ini mempertuhan Muhammad. Ayo, gimana? Mau ganti Tuhan? Mau ganti Tuhan? Tidak, dalam Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. dua kemuliaan yang sama. Bagaimana? Dalam usia ini Yesus dan Muhammad punya kedudukan yang sama. Beda dong, Muhammad berdosa. Dengar. Coba sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, siapa yang suci dan siapa yang berdosa? Enggak bang. Saya Anda kan belum percaya sama Bible nih. Dengar, pelan-pelan. Menurut Al-Quran, Muhammad tuh berdosa nggak? Saya nggak ngomong itu bang. Saya tanya Ditanya itu langsung memble kemana-mana. Ayo bang, menurut kitab suci Al-Quran, Muhammad itu berdosa atau tidak? Enggak bang, saya nggak mau. Nggak bisa jawab. Oke, menurut Al-Quran, Isa itu suci nggak? Enggak, Yesus dan Muhammad setara. Setara dari mana? Anda ini ngarang-ngarang saja. Dengar. Menurut Al-Quran, Isa itu suci atau tidak? Para nabi semuanya suci. Oke, mana ayatnya bahwa para nabi semuanya suci? Saya tampilkan nih kepada Anda ini. Semua bayi-bayi yang lahir itu semuanya disentuh oleh syaitan kecuali Isa, betul atau tidak? Para bayi dalam Islam semuanya suci. Dengerin. Menurut Muhammad sendiri, semua manusia itu kalau lahir menangis karena disentuh setan, betul nggak? Iya, tapi belum berarti dia berdosa. Oke, kenapa disentuh setan?
Namanya setan itu bisa menjamah saja siapa. Oke, Isa bisa nggak disentuh setan? Pelan-pelan ini menurut agama Anda. Menurut agama Anda, setan bisa nggak menjamah Isa? Menjamah siapa? Isa, Nabi Isa bisa nggak? Kan ngarang lagi kan? Aduh. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Nih. Saya tampilkan kepada Anda. Nih. Semua bayi-bayi itu lahir dalam keadaan mereka itu disentuh setan, makanya menangis. Gimana Anda ini? Nih, saya tampilkan nih. Nih, pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Nih, saya balikan kamera ya. Nih, pelan-pelan Bang. Oke, kita tampilkan di layar. Nah, coba Abang baca nih, yuk. Artinya, ketika manusia dilahirkan dari perut atau rahim ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk dan tidak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Baca. Jangan. Aduh, jangan kau terpukul begitu, jangan terpukul. Iya, ada bisa. Sebentar. Semua. Aduh, pelan-pelan Bang. Dengar. Ketika manusia dilahirkan dari perut, termasuk Muhammad gak ini? Ya. Termasuk Muhammad gak? Di situ kan yang berbicara kan Nabi Muhammad. Iya, berarti termasuk Muhammad gak? Termasuk dirinya gak di sini? Kalau di situ ada perkataan. Masih bela-belain Muhammad lagi deh. Masih bela-belain Tuhannya lagi. Dengar pelan-pelan. Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan terkutuk yang tak seorang pun selamat darinya kecuali siapa? Kecuali siapa? Nabi Isa. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad termasuk ditempeleng nggak oleh setan waktu lahir? Dalam bahasa hadisnya di situ dikatakan nggak? Apakah Nabi Muhammad mengatakan termasuk aku? Baik, tak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Di sini berarti termasuk Muhammad nggak yang tak selamat darinya? Ada nggak bahasanya di situ? Bahasanya Ngeri, saudara. Baik, pelan-pelan gini. Oke, kalau saya bilang gini, semua dengar. Semua orang kecuali Faldi. Berarti di situ kecuali Faldi, termasuk di situ Muhammad, termasuk di situ siapapun, betul kak? Makanya saya bilang ada bahasanya inilah kalau udah mempertuhan Muhammad udah repot. Bang, saya pelan-pelan ya. Saya coba menyadarkan kamu pelan-pelan ya. Nih Bang ya, pelan-pelan nih Bang ya. Nih. Hal itu disebabkan nih Bang ya, ditempeleng oleh setan yang tak seorang pun, tidak seorang pun selamat darinya kecuali Nabi Isa. Berarti semua orang kecuali Nabi Isa ditempeleng oleh setan, termasuk Muhammad. Gimana sih Anda nih? Betul nggak? Itu berbeda Bang. Jadi kalau dari Muhammad, aduh, udah repot nih karena mempertuhan Muhammad. Oke lah Bang, karena Anda sudah mempertuhan Muhammad, artinya Anda memang tidak mau kalau Muhammad itu, walaupun itu dikatakan oleh Muhammad sendiri. Betul? Intinya tadi jangan lari ke konsep lain. Tadi apa? Enggak lari Bang. Tadi kan Anda ngeyel bahwasanya Muhammad itu kata Anda orang suci. Padahal yang orang suci menurut kitab Anda sendiri itu adalah Isa. Dia bahkan tidak disentuh oleh setan. Nah, Anda tahu nggak bahwa jangankan gini, setan itu sudah masuk Islam, betul nggak? Jin itu dari awalnya setan, dari awalnya Islam Bang. Bang dengerin. Mereka durhaka. Menurut Anda, menurut Muhammad itu ditemani oleh setan nggak? Ditemani gimana Bang? Nah, bahkan Muhammad kena sihir. Ada tahu Muhammad kena sihir? Tahu nggak Muhammad kena sihir? Tahu. Berarti Muhammad kena pengaruh setan nggak? Meninggal dunia. Makanya aku bilang Bang, ganti Tuhanmu Bang, jangan Muhammad lagi. Bertaubatlah kamu. Allah mengizinkan Nabi Muhammad terkena sihir untuk menjadi hukum kepada umatnya. Itu karang-karanganmu sendiri. Oke, sekarang saya tanya, berarti Muhammad suci nggak? Berarti Muhammad suci nggak dia? Suci Bang. Kalau suci, oke, mana dalilnya bahwa dia suci? Bang perlu dalil dari Oke lah, baiklah. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Udahlah, Bang. Belajar lagi, nanti kalau sudah dalam lagi ilmunya. Karena banyak gini Bang, ada ceritanya gini. Pertama dia mendebat saya terus, debat terus sama saya. Setelah 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya udah lunak dia. Ada kejadian begitu? Ada Bang. Dulu dia debat dengan saya keras, tapi setelah 3 tahun berikutnya berubah total dia Bang. Betul Bang yang semua Abang bilang kemarin itu. Saya sempet Bang, saya itu
marah, kecewa denganmu. Tapi setelah saya pelajari, ternyata yang kau bilang itu betul semua, Bang. Maaf ya, Bang, ya. Dulu saya 3 tahun yang lalu kayak gitu. Ada. Jadi saya harap Anda nanti belajar agama Islam. Setelah Anda belajar agama Islam, baru naik lagi ke sini ya. 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan akidah dulu kepada umat Islam untuk mereka yakin dulu. Jadi omongan seperti abang ini nggak akan mempan selama akidah kita Iya, kuat. karena Anda masih berkeras, nggak apa-apa. Anda masih keras hati karena Anda belum belajar. Nanti Anda belajar dulu. Setelah ilmu Anda naik, setelah ilmu Anda tambah, baru naik sini lagi. Oke ya, kita turunkan. Si Valdi ini, ya ngeyel saja dia ini. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang naik, yang muslim yang naik, tolong yang berilmu. Jangan seperti si Valdi tadi ya. Udah banyak yang marah-marah di bawah kan. Jangan marah-marah, yang saya katakan itu benar loh ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu saya taruh di link berjalan, itu tulisan di berjalan. Bagi teman-teman yang ingin mensupport acara ini, teman-teman bisa support di situ ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ada kolekte begitu ya, kolekte untuk pendirian rumah apologet. Silakan teman-teman bisa mensupport langsung ya. Kalau teman-teman tergerak hatinya ingin mensupport pendirian rumah apologet supaya kita bisa berapologet seperti ini terus berlanjut terus, teman-teman bisa support saya di sini. Kalau teman-teman ingin mensupport saya tapi tidak muncul nama saya Edis, itu saya pastikan itu bukan milik saya teman-teman ya. Ya karena banyak orang teman-teman mengambil konten-konten saya ini ya, kemudian mereka berpura-pura atau bertingkah seperti saya gitu teman-teman. Padahal itu bukan saya teman-teman. Ya karena sudah ada beberapa orang yang lapor begitu lah. Ya, kemarin itu saya kira kamu Bang. Jadi saya ya intinya ketipu gitu sama dia. Jadi teman-teman kalau mau mensupport sini ya teman-teman ya. Kolekte untuk rumah apologet teman-teman di sini. BRT ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot. Teman-teman bisa support di yang tertera di layar itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman ya yang muslim, tolong kalau naik ke sini bawalah ilmu ya, jangan amarah, emosi begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Akbar Yoga, Akbar Yoga. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Akbar Yoga. Ya, silakan Akbar Yoga, selamat malam. Iya, malam Bang. Selamat malam Bang. Ya, Akbar Yoga silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, Bang Iya, Akbar Bang. Yoga muslim ya. Iya Bang. Iya muslim. Silakan. Iya begini Bang, kalau misalnya mau bahas tentang Yesus, sudah tentang Yesus saja Bang, tak usah merembet ke Muhammad kemana-mana gitu Bang. Kenapa Bang kalau dibahas Muhammad? Agama kita gitu. Bang, kenapa kalau dibahas Muhammad Bang? Enggak, kalau emang abang tuh merasa pintar, apa tak debat di TV One? Masalahnya si Adi Hidayat tidak Saya sudah berikan tantangan lisan kemarin. Tolong sampaikan kepada Adi Hidayat, saya seorang Kristen menantang Adi Hidayat untuk berdiskusi lintas iman. Karena apa? Karena dia di masjidnya buka-buka Bible. Nggak berani. Coba nanti saya sampaikan Bang. Ya? Iya, sampaikan kepada Adi Hidayat, Abdul Somad, siapa lagi? Ustadz Firanda, siapa lagi? Ustadz-ustadz yang di masjidnya membuka-buka Bible. Tapi nggak ada orang Kristennya. Kalau saya di sini buka-buka Al-Quran, saya undang Islamnya langsung, klarifikasi, tabayun. Tapi yang dilakukan Adi Hidayat dan kawan-kawan, mereka tidak pernah tabayun. Gitu, justru malah saya di sini yang bersifat adil dan fair. Begitu. Gimana? Saya sih tidak menyalahkan abang buat live di sini. Saya kan cuma biar tidak berpanjangan Bang. Itu. Bang, begini ya Bang ya. Saya kasih tahu nih Bang. Ketika kalian mengundang seorang ulama asal Indah Zakir naik ke Indonesia tahun 2017, apa yang kalian bahas Bang? Yang kalian bahas Kristen. Ya kan? Nah ini saya tanggapi, kalian langsung sakit perut. Oke lah, karena Anda lagi berjualan. Gimana, Bang, Anda lagi berjualan ini. Saya enggak berjualan. Terus ngapain? Enggak, saya suruh ngambilkan headset. Ngambilkan headset. Ya, gimana? Nah, kita tunggu ya teman-teman, sabar ya, sabar. Jadi Anda sudah merasa bahwa ketika Muhammad dibahas, yang ada nanti ada rugi begitu ya? Gitu Bang? Bukan.
Terus kenapa seolah-olah Anda ketakutan kalau Muhammad dibahas? Gimana? Biar enggak keberpanjangan. Enggak masalah kayak itu, kayak Tuhan Yesus. Itu kan Tuhan Yesus kan dilahirkan. Loh, Tuhan Muhammad juga dilahirkan gimana? Tuhanmu Muhammad, Robmu Muhammad itu dilahirkan bagaimana sih? Iya, tapi kalau Yesus kan terus Tuhan, kenapa kan? Anda repot? Yesus Tuhan. Muhammad Tuhan Yesus nggak? itu kok bisa dilahirkan gitu? Muhammad Tuhan Siapa? enggak? Muhammad bukan Tuhan. Nah, baik nih, dengerin nih. Ini pendebatmu nih. Kamu kan nggak tahu apa-apa tadi. Ini ustadzmu langsung nih yang ngomong nih. Muhammad bukan Tuhan, Bang. dengerin. Bukan kayak Yesus. Dengerin nih. Dengerin dulu. Tak Nih baca, bagaimana tak baca, pengakuan tak ustadzmu ada nih. itu. Dengerin. Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jelas. Itu si Daman Al-Mantiki ahli orang KPII sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob. Nah, Muhammad Rob kalian. Yuk, silakan yuk. Kita kasih naik ada sebentar nih. Sabar ya. Kita kasih naik ada Yadin Satak. Makasih giftnya. Teman-teman yang memberikan support saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Silakan nih. Dari 10.000 orang 700 ya 10.700 orang yang menonton di TikTok ini, saya ada satu orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam ya. Salam Bung. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Iya, ntar tolong ya kalau muslim yang di bawah jangan naik ya. Nah, Cuma iya. Kalau tidak berilmu jangan naik karena apa? Karena nanti makin membuat malu agama Islam tuh. Itu gak ada Betul. faedahnya kita orang muslim. Baiklah. Baik teman-teman ya, karena memang berat. Saya sudah bilang teman-teman, kalau Anda Islam tidak punya ilmu jangan naik, nanti banyak yang marah. Makasih Bang Daniel, makasih Bang, makasih. Makasih Bang, makasih. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan semua kita teman-teman, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus. Teman-teman kita mendirikan rumah apologet ya, supaya apa? Supaya kita bisa berapologetika ya, untuk menjawab dan mengcounter balik apa yang dilakukan oleh umat Islam, teman-teman ya. Seperti itu. Loh Bang, emang kenapa Bang? Nah ini banyak juga orang Kristen yang nggak tahu. Gini teman-teman, saya kasih tahu. Jadi teman-teman, gerakan-gerakan atau apa kegiatan-kegiatan orang Islam yang membahas-bahas orang Kristen, kekristenan itu sudah banyak sekali teman-teman. Sudah terus-menerus dan sudah lama. Ini contohnya seperti ini nih. Nih, ini kalau orang Islam bikin acara, dibikin acaranya kayak begini. Benarkah Bible dipalsukan? Nah itu namanya dakwah. Iya, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen menjawab namanya penistaan. Tuh. Jadi teman-teman, makanya kita itu berapologet, itu kita memang nggak bisa dari Konoha teman-teman. Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siaplah nanti rumah Anda didatangi oleh ormas ya. Ketika Anda nanti berapologet menjawab mereka, menjawab yang kayak begini-begini ya. Nanti rumah Anda didatangi ormas. Kalau pajak begini ormasnya senyum. Nah, itu kan dakwah. Nah, itu. Nggak ada ormas datang kalau begini, nggak ada. Ya, ormasnya lagi ngantuk. Kalau ada tulisan begini, nanti laskar-laskar ya, ormas-ormas Islam, mereka nggak kelihatan, mereka lagi sibuk mereka gitu. Tapi kalau dibalik tulisannya, benarkah Quran dipalsukan? Nah, ormasnya langsung rame. Langsung nanti gedor rumah Anda. Buka pintu. Buka pintu. Kami dari ormas. Kenapa kamu tulis di situ? Benarkah Quran dipalsukan? Kamu penista agama, kamu haram. Halal darah. Itu. Memang kayak gitu kerja. Memang udah begitu, nggak usah diprotes. Memang udah begitu dari sana, nggak usah ditanya hukum, nggak usah ditanya keadilan, nggak usah, nggak berlaku. Pancasila juga nggak berlaku itu, nggak berlaku. Nggak ada begitu keadilan sosial bagi seluruh, nggak itu kosong. Itu memang begitu. Ya, makanya kalau mau berapologet memang nggak bisa teman-teman kalau dari Konoha. Nggak bisa. Karena yang boleh bahas agama orang cuman nah ini. Bebas tuh dipajang bannernya dipajang ya kan. Seperti itu. Itulah fakta dan kenyataan. Makanya teman-teman kita berapologet itu dari sini. Nah, itulah teman-teman asal muasalnya biar teman-teman tahu kenapa kok ada rumah apologet itu teman-teman. Kenapa kok saya mau
berkeinginan untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengerti apa yang saya maksudkan ya, bagi teman-teman yang paham ya, yang ngerti dengan keadaan teman-teman, mari ya kita bersatu padu untuk menggalang kolekte pendirian rumah apologet di sini ya teman-teman ya. Dimana nanti dengan adanya rumah apologet itu di sini kita bisa berapologet di sini untuk jangka waktu yang panjang tentu saja. Kita bisa bikin-bikin podcast, kita bikin-bikin buku dan segala macam. Jadi teman-teman tangkap layarnya ya. Silakan teman-teman mensupport saya ya untuk pendirian rumah apologet di sini. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, kolekte begitu. Ya. Terutama kepada orang-orang yang udah sering nonton Edis TV tapi sama sekali tidak pernah berkolekte. Terlalu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, mari ya. Kalau saya membahas agama Islam, tolong kalian itu jangan marah-marah dulu. Ketahui alasannya dulu gitu loh. Jangan datang-datang Anda marah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Saprudin. Ya, selamat malam Saprudin. Halo Saprudin. Macet. Oke baik ya Saprudin, karena macet saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada Erwinku. Ruinku. Iya, Ruinku muslim bang. Muslim bang. Muslim. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Ya, di mana bang Ruinku? Ya, Gimana bang? enggak, saya pengen nanya aja ini, Bang. Boleh, silakan bang. Kan Tuhan Yesus pencipta. Ya. Benarkah? Iya. Terus Macet. bumi sama Tuhan Yesus mana duluan yang lahir? Macet. Yang ada. Ya, Anda sudah jawab sendiri tuh. Anda seharusnya tahu. Ya, silakan lanjut lagi. Ya itu aja, Bang. Cuman itu doang. Kan Tuhan Yesus baru lahir, kan bumi dulu, Mas. Tuhan Muhammad gimana dengan Tuhan Muhammad? Loh, tanya gimana? No, Saya mau gimana? nanya, mau nanya balik. Aduh. Masa ditanya balik langsung meninggal dunia? Kan udah saya jawab semua pertanyaanmu. Sekarang saya tanya balik. Gimana dengan Tuhan Muhammad? Nah, ini masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal nggak? Tuhan Yesus Tuhan pencipta. masuk akal nggak? Tuhan dilahirkan, ayo. Baru lahir masa pencipta? Ya, Muhammad baru lahir masa pencipta? Aduh. Oh, gimana? Katanya Muhammad itu sebelum lahir dia adalah nur cahaya yang oleh karenanya langit dan bumi diciptakan. Gimana? Langit dan bumi itu siapa yang mencipta? Udahlah, Tuhan Yesus. udah kau tukang parkir aja Yesus di pasar. baru lahir. Udah kau tukang parkir di pasar. Jadi teman-teman, sebenarnya di dalam agama Islam itu ada satu keyakinan bahwa Muhammad itu sebelum menjadi manusia dia itu adalah nur cahaya. Yang oleh karenanya langit dan bumi diciptakan. Tapi Anda nggak tahu itu gimana? Pahami konsep itu agama Anda itu ya. Anda mau tahu itu Muhammad adalah nur. Tapi ilmu Anda nanti belum sampai ke situ nih. Nah ya, coba ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau nih saya bacakan dulu ya. Nih teman-teman mendengar ya. Nih, coba ya kita lihat nih. Beginilah awal mula penciptaan Nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad pada mulanya, Allah menciptakan sebuah pohon yang besar dengan 4 dahan yang indah, dan pohon ini dinamakan Syajaratul Mutakin. Dalam sebagian riwayat, pohon ini juga dikenal dengan nama Syajaratul Yakin. Nah, Anda belajar dulu ke situ, nanti Anda nggak nyampe. Ya. Jangan Anda itu mengkritik Kristen, tapi Anda itu sebenarnya punya konsep tentang Nur Muhammad yang sudah ada. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Kamson Handayani. Ya, silakan Kamson Handayani. Halo. Assalamualaikum Bang. Selamat malam Kamson, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Sorry ya teman-teman ya, saya agak sedikit pilek. Ya, Bang Kamson muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Mau nanya nih, Bang. 2025 ganti Bang Edis. Mau nanya ini, kapan Bang Edis bisa syahadat nih? Di tahun 2025. Syahadat itu apa? Loh, syahadat masa nggak tahu syahadat? Kapan Ya, syahadat itu kalian bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, betul? Betul. Emang kalian ngelihat Muhammad utusan Allah? Bukannya lihat, saya meyakini itu. Oh, kalau itu meyakini bukan bersaksi gimana? Itu namanya saksi dusta.
Gimana Bang Edis bisa saksi, Bu? Oke, apa pengertian saksi? Saksi itu dari dulu tuh dari yang dilihat, terus Yang melihat. kan menurun gitu loh. Oke, yang melihat. Anda melihat Muhammad diutus oleh Allah? Anda bilangnya saksi dusta. Anda melihat Muhammad diutus oleh Allah? Saya tidak melihat, tapi Iya, saya berarti kesaksianmu dusta. gimana bisa dusta? Nah kan, Sedangkan buntu ada- kan, adanya otaknya Al-Quran apa? buntu. Al-Quran itu dusta. Pelan-pelan ya. Ayo kita Al-Quran bahasakan itu lagi bukan dusta, Bang pelan-pelan. Edis. Pecahkan masalah ini. Edis Dengar. jangan ngacau lah. Dengar. Orang Saksinya yang itu. bersaksi adalah orang yang menyaksikan adalah orang yang melihat, mendengar dengan secara langsung peristiwa. Betul? Betul. Nah, kemudian Anda bilang dalam syahadat Anda itu, kamu bilang, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Betul? Betul. Nah, kapan kamu menyaksikan bahwa Muhammad itu utusan Allah? Loh, kita udah Mencret. dikasih tahu. Kita Islam itu. Mencret. Itu namanya kesaksian dusta. Lihat orang Nah, Kristen, sekarang dengar. saya tanya balik. Orang Saya Kristen tanya juga balik. punya. Dengar. Saya tanya balik. Saya tanya balik nih sama Aduh, pelan-pelan Edis dulu. nih. Orang Kristen, Tadi kami nih gua di tanya gereja, balik juga sama lu. dengar. Kami di gereja itu punya namanya pengakuan iman. Kami nggak bersaksi, tapi kami percaya begini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Putra dan seterusnya. Jadi aku percaya, bukan aku bersaksi. Nah, kamu bersaksi, padahal kamu nggak menyaksikan. Betul? Lah, aku juga percaya. Bukannya Enggak, kamu bilang bukan percaya, kamu bersaksi. Dalam syahadat, asyhadu itu bukan aku percaya, tapi aku bersaksi, betul? Iya, betul. Oke, ketika kamu bilang aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, bukankah itu sebenarnya saksi bohong, saksi dusta? Kalau Bang Edis bilang bohong, buktinya apa? Coba saya tanya. Apa pengertian bersaksi? Menyaksikan, apa pengertian menyaksikan? Bersaksi itu meyakini dan melihat. Bukan meyakini. Meyakini itu nggak bisa jadi saksi. Yang meyakini itu melihat. Yang bersaksi itu melihat. Kalau Sekarang saya meyakini tanya, doang yang nih, ngapain dipanggil? Bang Edis yakin nggak Yesus? Ketika Bersaksi seseorang nggak? dipanggil Kalau ke ada Yesus. persidangan menjadi Saya tanya saksi, sama Bang Edis. Bang apakah Edis orang yakin itu nggak meyakini Yesus? atau melihat? Saya tanya balik sama Bang Edis. Bang Edis yakin nggak ada Yesus? Bersaksi nggak ada Yesus? Kami nggak bersaksi, kami percaya. Yang menjadi saksi itu murid-murid. Gini, Yesus berkata nih, ketika Yesus naik ke surga, dengar pelan-pelan, Islam juga pelan-pelan, begitu. tenangkan Islam itu yang tenangkan dirimu. juga. Yang menjadi saksi itu adalah para murid-murid dan saksi mata. Makanya Yesus berkata, kamu adalah saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu dikatakan kepada murid-murid yang melihat langsung. Makanya mereka disebut saksi. Nah, sedangkan kami, generasi-generasi yang hidup berikutnya, itu bukan saksi lagi, tetapi kami percaya. Makanya ada pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya. Aku percaya kepada Yesus dan seterusnya. Aku percaya. Nah, sedangkan kalian bersaksi. Dis, yang namanya kalimat bersaksi itu, ya Bang Edis ya, itu tidak harus menyaksikan Bang Edis. Bersaksi tidak harus menyaksikan. Pantesan kamu masih Islam. Karena apa? Karena kita tuh Ya udah, Anda di bawah saja. Bersaksi kok nggak menyaksikan, ini ada saja Anda ini. Nah, kamu menyaksikan nggak bahwasanya kemarin di situ ada kecelakaan? Oh, saya nggak menyaksikan, tapi saya yakin. Saya yakin. Aduh, kapan pinter ini kayak begini. Oke, kita kasih naik lagi ada Faizal. Sorry ya teman-teman ya, hidung saya agak sedikit pilek hari ini. Sorry. Ya Faizal, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Faizal. Halo. Baik, Faizal kita turunkan dulu ya. Ini berat saudara-saudara. Terima kasih topinya, terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Herevera VIP. Ya, selamat malam Herevera. Halo Herevera. Baik, kita turunkan dulu ya. Ini kenapa ini orang-orang pada naik tapi suara saja itu tidak bisa terdengar. Ini ada apa sih ini? Oke, kita kasih naik ada HHMD. Ya, HHMD selamat malam. Ini 12.000 orang menyaksikan ya di TikTok. Siaran langsung saya di TikTok ini 12.000 orang menonton. Silakan HHMD tunjukkan performa terbaik Anda ya, silakan. Nah, ini lagi yang kemarin lagi yang
Gimana? Ya, boleh nanya? Silakan. Anda kalau ditanya langsung meninggal nanti, silakan. Anda saja yang bertanya, silakan. Saya mau tanya. Kalau umat Islam itu kan kitabnya Al-Qur'an. Bukan. Nah, Al-Qur'an dari itu mana? Bohong. Bukan Al-Qur'an kitab kalian, bohong. Al-Qur'an itu Sebentar, saya konfirmasi dulu. Kitab suci kalian bukan Al-Qur'an. Kitab suci saya Al-Qur'an dan banyak. Oke, kalau memang buktikan kitab suci Al-Qur'an. Kita buktikan. Dulu. Bohong-bohong yang nyata. Kitab sucimu itu adalah kitab karangan ulama. Kitab syekh ini, kitab syekh itu. Gak ada kitab suci Al-Quran, bohong saja. Saya minta tunjukkan Edis siapa orang Kristen yang hafal Alkitab. Emang kenapa harus begitu? Kalau Al-Quran kan banyak yang hafal. Oh, nggak ada, bohong, ngomong kosong. Dengar, nih. Rekam ya. Kalau ada, dengar dulu, kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Saya juga lompat dari Monas kalau ada orang hafal. Nggak ada orang Kristen yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Ya, coba tunjukin dengan saya siapa orang Kristen yang hafal kitab Injil. Nggak ada. Saya lompat ke sisi sana. Nggak ada, kami Bible bukan buat dihafal-hafal. Bible itu untuk dipelajari kemudian diterapkan. Itulah hebatnya Islam. Ya udah, tunjuk satu orang Islam yang hafal Al-Quran. Siapa? Adi Hidayat. Suruh sini. Kalau dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Dengar teman-teman, rekam. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, saya tes. Kalau sampai terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo. Oh, bohong aja kalian ini, bohong, dusta ya kerja kalian. Di mana ada orang hafal Al-Quran? Di mana? Ada. Tunjuk bawa sini. Bawa sini orang hafal Al-Quran mana? Oke, banyak. Banyak. Bohong aja kamu ini. Udah, kamu di bawah saja. Kamu pendusta yang nyata. Nggak ada pendusta. Dengar. Orang Kristen nggak ada yang mengklaim menghafal Bible. Nggak ada. Karena Bible itu bukan buat dihafal-hafalin. Bible itu untuk dipahami, kemudian diterapkan. Bukan buat dihafalin. Nah, kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, bawa ke sini. Sempat dia terbukti hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ayo, silakan kalau ada Muslim yang hafal Al-Quran, suruh sini. Ngarang yang nyata kamu saudara-saudara ya. Sungguh nekat kan. Ayo silakan nih. Teman-teman, ini yang nonton di TikTok saya ini ada 14.600 orang. Yuk silakan. Tunjukkan performa terbaikmu, silakan. Ya silakan, nyalakan kamera Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, sebentar. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera. Sudah ada di layar Anda, silakan. Terima. Ya. Baik. Kok separuh-separuh kenapa Bang mukanya? Ya silakan Bang. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Silakan apanya nih? Ini 2025 kapan Anda ganti Tuhan? Jangan lagi Muhammad. Siapa yang bilang Muhammad Tuhan? Baik. Nggak ada yang bilang. Umat Islam nggak ada yang bilang. Nggak ada yang bilang. Nih, saya putarkan ya. Saya putarkan Bang. Saya putarkan. Kalau Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Ya, betul. Bahasa Arabnya apa Bang? Allah. Allah itu nama. Tuhan loh, Tuhan. Apa bahasa Arabnya? Ya Tuhan ya Allah. Nah, Allah. ini kan bengak ya. Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Betul. Ini Om doang. Nah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama? Allah itu nama atau bukan? Ya mana ada Tuhan nampak? Emang Tuhan kamu yang nampak? Nampak katanya. Nama. N-A-N-A, M-A-M-A, nama. Nggak usah ngomong. Panas. Kejam. Panas. Kejam. Allah itu nama atau gelar? Ya kamu tahu nggak Allah itu apa? Saya tanya, bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Kamu tahu nggak bahasa Tuhan itu apa? Rob, bahasa Arabnya Tuhan itu Rob. Nih, dengerin nih. Dengerin dulu. Nih. Selanjutnya, saya mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah bahwa Muhammad itu Rob kalian. Apa bahasa Indonesianya Rob? Yang ceramah. Apa bahasa Indonesianya Rob? Jangan dengerin satu orang aja, dengerin Tuh, ulama banyak. yang benar. Yusuf PI juga Yusuf Yusuf PI bisa bilang kayak mengakui. gitu, mah. Kemudian siapa Ya, lagi? gua juga bisa Si Rifa kayak mengakui. gitu, disangka ulama. Si Gus Wapi mengakui. Siapa lagi? Daman Almantiki mengakui. Siapa lagi? Aduh, lu nggak Si salah. Alif mengakui. Siapa lagi? Udah Sembunyikan males lah. kameramu. Sama Lari. asal. Lari. Teman-teman, kalau Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Kalau itu Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab, itu kenanya nanti Rob. Makanya ketika umat muslim bilang, ya Rob, itu artinya ya Tuhan begitu. Nah, apakah Muhammad itu Robnya orang Islam nih? Ini pengakuan Daman nih, ahli mantik nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Duh, percayalah. Disuruh percaya kalian bahwa Muhammad itu Rob kalian. Itu cuma Daman doang. Belum lagi yang Yusuf PI ini. Ini ustadz kalian, ini kebanggaan kalian. Ini Yusuf PI juga mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Gimana? Mau saya putarkan videonya juga. Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Nih, dengerin nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Tuh. Iya. Kata ini, Yusuf PI ini ustadz kalian nih, coba tanyain kalau percaya. Yo, makanya ganti Tuhan, ganti Robnya, yuk. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar.
Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.